Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Ahmadillah Putri Sukmadi dengan NIM 1410 6210 69. Di sini saya dengan judul mini skripsi pengaruh gaya komunikasi direktur terhadap kepuasan komunikasi karyawan di PT Lipo Karawaci. Wow. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Menurut Hersey dan Blanchard, seorang pemimpin sebagaimana yang dikutip dalam Chiniago 2017 adalah individu yang memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain atau kelompok untuk mencapai kinerja maksimal sesuai dengan 3A. 1. Menyalakan semangat individu. 2. Menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. 3. Memberikan keluasan kepada pekerja untuk menantang dan mengubah cara mereka bekerja. Dalam sebuah organisasi, peran seorang pemimpin menjadi krusial untuk menjalankan manajemen organisasi. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan. Seorang pemimpin perlu memiliki keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual untuk memastikan keberhasilan organisasi. Menurut Abdullah Masmu, di dalam sebuah organisasi, jika pemimpin ingin sukses dalam tugasnya, keterampilan komunikasi adalah salah satu aspek yang dapat dipergunakan pimpinan dalam organisasi apapun dan dalam bidang apapun. Keterampilan yang dimaksud adalah bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu tujuan dari organisasi atau yang disebut sebagai gaya komunikasi. Komunikasi pemimpin merupakan aktivitas penyampaian pesan, informasi, dan tugas secara verbal maupun non-verbal melalui cara tertentu atau disebut dengan gaya komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya dengan tujuan tertentu. Purwanto 2006 menyatakan bahwa komunikasi yang terjalin antara pemimpin dengan bawahan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Komunikasi di dalam sebuah organisasi menjadi penghubung antara pemimpin dengan anggota dalam mencapai tujuan. PT Lipo Karawaci Tembakau sebagai perusahaan jasa menempatkan kepercayaan sebagai inti nilai dan hubungannya dengan pelanggan, karyawan, dan pihak terkait. Dengan portofolio bisnis yang melibatkan properti, mal, hotel, dan rumah sakit. PT Lipo Karawaci Tembakau telah membangun citra kuat sebagai perusahaan terkemuka di Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Tentunya gaya komunikasi direktur dengan karyawannya adalah salah satu kunci sampai sekarang PT Lipo Karawaci Tembakau masih bertahan. Pengaruh gaya komunikasi direktur terhadap kepuasan komunikasi karyawan di PT Lipo Karawaci Tembakau. Dalam hal ini, Diki Setiadi Mohtar dan David Iman Santosa yang merupakan 2 direktur dari perusahaan ini, dan tentunya mereka bertanggung jawab sebagai pemimpin yang membawai seluruh jabatan yang ada pada perusahaan ini. Diki Setiadi Mohtar dan David Iman Santosa dapat memberikan instruksi langsung pada seluruh karyawannya, termasuk pada karyawan golongan buruh. Inilah sering terjadi ketidaklancaran komunikasi antara pemimpin. Hal ini dikarenakan adanya 2 direktur yang dapat memunculkan perbedaan gaya komunikasi dengan bawahan, yang menyebabkan sering terjadinya miscommunication pada perusahaan ini. Gaya komunikasi pemimpin dapat berpengaruh terhadap kepuasan komunikasi karyawan, karena komunikasi merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu sistem pengendalian organisasi yang pada hakikatnya adalah untuk mencapai suatu tujuan melalui kinerja karyawan sehingga memperoleh kepuasan komunikasi dalam organisasi tersebut. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Gaya Komunikasi Direktur dengan terhadap kepuasan komunikasi karyawan di PT Lipo Karawaci Tembakau. Tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gaya komunikasi Direktur PT Lipo Karawaci Tembakau. Dan 1.4 manfaat penelitian.
A. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai kajian komunikasi dan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan gaya komunikasi dalam organisasi. Manfaat praktisnya, peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif pada pihak internal PT Lipo Karawaci Tembakau mengenai gaya komunikasi yang digunakan oleh direktur serta bagaimana komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut, di mana hal ini menjadi salah satu faktor dalam mendukung perilaku dari anggota organisasi perusahaan. Bab 2 Landasan Teori 2.1 Konsep 2.1.1 Komunikasi Organisasi. Komunikasi organisasi pada aspek fungsional atau objektif merupakan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan jika dilihat pada aspek interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi merupakan proses penciptaan makna atau interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk menguatkan tugas dasar organisasi. 1.2 Gaya komunikasi. Setiap individu memiliki pola komunikasi pribadi yang mencerminkan gaya khas mereka dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, gaya komunikasi dapat dianggap sebagai aspek kepribadian yang melekat pada setiap orang dan sulit diubah. Definisi gaya komunikasi oleh Tubbs and Moss menyebutkan sebagai kumpulan perilaku antara pribadi bersifat spesifik dan digunakan dalam situasi tertentu. 1. The controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan dicirikan oleh adanya satu kehendak atau tujuan untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pemikiran, dan tanggapan orang lain. Individu yang mengadopsi gaya komunikasi ini bisa dikenal komunikator satu arah. 2. The equalitarian style. Aspek utama dari gaya komunikasi ini adalah adanya dasar kesamaan dan ditandai oleh arus penyebaran pesan-pesan verbal baik secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah, komunikasi dua arah. 3. Destruction style. Gaya komunikasi ini menggunakan pesan-pesan verbal baik secara tertulis maupun lisan untuk mengukuhkan perintah yang perlu dijalankan, menjadwalkan tugas dan pekerjaan serta membentuk struktur organisasi. 4. Dynamic style. Gaya komunikasi ini cenderung bersifat agresif karena pengirim pesan menyadari bahwa lingkungan kerja menekankan pada tindakan action oriented. Gaya komunikasi ini umumnya digunakan oleh para kampanye atau supervisor yang memimpin para wirausaha. 5. The relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih menunjukkan keterbukaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada dorongan untuk memberikan perintah. Meskipun pengirim pesan memiliki hak untuk memberikan perintah dan mengendalikan orang lain. Yang keenam, the withdrawal style. Dampak yang timbul apabila gaya komunikasi ini diterapkan adalah penurunan efektivitas komunikasi yang berarti orang-orang menggunakan gaya komunikasi ini tidak memiliki keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena menghadapi beberapa masalah atau kesulitan antar pribadi. Gaya komunikasi yang diuraikan di atas dapat didefinisikan menjadi 6 jenis, di mana equalitarian style dianggap sebagai gaya komunikasi yang paling ideal. 2.13 Kepuasan komunikasi. Istilah kepuasan komunikasi menurut Reading dan Brilliant 2014 digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan keseluruhan yang dirasakan oleh karyawan dalam konteks komunikasi organisasi. Kepuasan komunikasi merupakan evaluasi internal, afektif, dan mencakup reaksi emosional terhadap hasil pekerjaan dan interaksi komunikasi. Mereka mengidentifikasi 7 dimensi kepuasan komunikasi, meliputi informasi pekerjaan, kecukupan informasi, kemampuan untuk memberikan saran perbaikan, efisiensi saluran komunikasi ke bawah, kualitas media, dan informasi tentang organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, interaksi organisasi. Review literatur. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Organisasi, Tinjauan Analisis Etika,
yang dilakukan oleh Situ Burian, Muhammad Bisri Mustafa, dan Rama Saputra dan Mutiara Cahyani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis berkaitan dengan menelusuri dan mengkaji lebih tentang gaya kepemimpinan yang etis dan tidak etis dalam sebuah organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tinjauan literatur atau literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan etis melibatkan ketegangan, kebingungan antara altruisme dan egoisme. Selanjutnya, penelitian judul gaya komunikasi pemimpin perempuan dalam menyampaikan pesan pembangunan yang dilakukan oleh Rati Siti Aminah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi pemimpin perempuan suatu organisasi di lingkungan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi dan wawancara. Dari penelitian ini adalah melakukan 5 gaya komunikasi, yaitu dynamic style, real living style, instruction style, equalitarian style, dan withdrawal style, dan controlling style. Kemudian, penelitian dengan judul gaya komunikasi pemimpin dan kinerja pegawai di unit pelaksanaan teknis Samsat ke Medan Utara yang dilakukan oleh Kiki Asrini, Budiman Purba, dan Cut Amanurafah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi sedang orang pemimpin dan kinerja pegawai. Dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya adalah menggunakan gaya komunikasi The Equalization Style. Seluruh informan penelitian menyampaikan bahwa komunikasi yang berlangsung bersifat dua. Lalu penelitian berikutnya adalah berjudul Gaya Komunikasi Pemimpin terhadap Kinerja Karyawan Citylink Banda Aceh yang dilakukan oleh Teguh Mutashira. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan penulisan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi pemimpin terhadap kinerja karyawan Citylink Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah gaya komunikasi pemimpin terhadap kinerja karyawan Citylink Banda Aceh baik. Dan penelitian berikut adalah gaya komunikasi dalam organisasi Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dilakukan oleh Vina Abia, Agustin Bahroh, Dima Damayanti, Hawa Arafah Kursi, Sabrina Ira Darmani, dan Jamaiti HN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya komunikasi yang digunakan dalam organisasi UKM Mapala Stasia UMJ. Dan hasilnya adalah gaya komunikasi yang terjadi adalah non-formal namun tetap sopan dan berkomunikasi antar pemimpin dengan anggotanya. Selanjutnya adalah penelitian dengan judul Gaya Komunikasi Organisasi pada Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga yang dilakukan oleh Ika Novitaria Marani. Penelitian ini bertujuan bagaimana gaya komunikasi organisasi di organisasi kemahasiswaan Fakultas Ilmu Keolahragaan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purpose sampling. Hasilnya adalah gaya komunikasi yang sesuai dengan struktur dan sifat organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, penelitian dengan judul Gaya Komunikasi Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam Pembinaan Akhlakul Karimah di kalangan remaja Muslim yang dilakukan oleh Elvianti Rintoha dengan Imam Islami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dalam pembinaan akhlakul karimah di kalangan remaja Muslim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik mendalam. Kemudian penelitian dengan judul Gaya Komunikasi Pimpinan dalam Memotivasi Karyawan di Perusahaan Consumer Goods yang dilakukan oleh Chin Ruswita Oktaviani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi yang tepat akan bermotivasi untuk terakhir. Yang berikut adalah tabel penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Organisasi. Tujuan analisis dengan penelitinya dan perbedaannya itu adalah jumlah informan penelitian.
Variabel itu adalah variabel di dalam penelitian kualitatif tidak dapat diklasifikasikan. Di dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah gaya komunikasi. Bab 3, metode penelitian. 3.1 paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjabarkan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjabarkan bagaimana peneliti mengerti suatu permasalahan serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme. 3.2 pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data, teks, dan gambar serta memiliki langkah-langkah unik dalam menganalisis datanya. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada pencipta gambaran holistik lengkap. 3.3 metode penelitian. Jenis penelitian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu eksplorasi, deskriptif, dan eksplanatif. Jenis penelitian eksplorasi dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi suatu topik penelitian baru yang belum dilakukan sebelumnya dan memiliki kelemahan yang memberikan. Selanjutnya ada 3.4 teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan yang sering digunakan pada penelitian kualitatif menggunakan purposive sampling atau snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang merupakan pertimbangan hal-hal tertentu dalam pengambilan sampel, sedangkan snowball sampling merupakan jumlah informan yang sedikit kemudian berkembang. 3.5 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dapat menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan materi berupa audiovisual. 3.61 keabsahan data. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik ujian validasitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, antara lain 1. Triangulasi data, kedua transferability data, 3. membicarakan atau mendiskusikan dengan orang lain yang diperkirakan kompeten untuk berdiskusi tentang subjek yang diteliti. 3.62 reliability coding. 1. ada open coding, kedua ada axial coding, yang ketiga ada selective coding. 3.7 metode analisis data. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif terdapat 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mengacu kepada proses pemilihan pengkodean, dan pengkategorian data. Berikutnya ada 3.8 keterbatasan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan informan yang akan diteliti karena hanya mewawancari kepala direktur di PT Lipo Karawaci Tembakau, dan kelemahannya adalah penelitian adalah hanya dari hasil wawancara dengan kepala direktur. Berikut adalah lampiran the operational tabel OK-nya. Di sini ada komunikasi organisasi, variabel gaya komunikasi. Di sini ada dimensinya, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan partisipatif. Ini daftar pertanyaan wawancara. Sekian presentasi mini skripsi proposal saya yang berjudul Pengaruh gaya komunikasi direktur terhadap kepuasan komunikasi karyawan di PT Lipo Karawaci Tembakau. Bila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.